Tsumma khalaqa al-aqla. Kemudian Allah menciptakan akal. Nah, di sini nanti yang bedakan siapa orang yang akan dihisab, siapa makhluk yang akan dihisab, siapa makhluk yang tidak akan dihisab oleh Allah. Yang dihisab takolen. Siapa? Kita, manusia. Kemudian apa? Jin. Kalau seperti binatang, ini, itu, dan sebagainya, ya sudah. Mereka kalau mati ya jadi tanah. Selesai. Tapi kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu al-jabbaru. Maka ketika itu zat yang maha memaksa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman lahu kepadanya itu akal. Ma khalaqtu khalqan. Aku tidak pernah menciptakan satu makhluk, katanya Allah, a'jaba ilayya minka, yang tidak akan pernah mengalahkan kehebatannya, mengagumkannya dalam pandanganmu melebihi engkau wahai akal. Makanya apa kalau di komputer ya, CPU-nya mungkin ya, atau HP apa itu yang itu. Ya itu yang nentukan. Makanya kita perlu menempa akal kita. Akal perlu. Ente perlu untuk ilmu. Ente perlu. Oh, akal anak gunakan gimana caranya anak ubudiyah sama Allah. Ada ilmunya. Oh, anak bagaimana ketika hidup bersama pasangan, bersama anak, bersama keluarga, bersama bertetangga ini. Akal. Karena akal yang menentukan nanti. Orang kalau sudah akalnya rusak, ya rusak semuanya. Kalau akalnya, makanya Allah paling benci kalau ada orang menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Mabuk misalnya. Akalnya dibuat lupa sama Allah. Paling benci Allah. Karena apa? Ini komponen dasar. Orang paling hebat itu adalah orang yang setiap waktunya menempa akalnya. Ditempa terus. Dapat maklumat baru, dapat pengetahuan baru. Oh, tidak boleh gini. Oh, harus gitu. Itu akal. Wa izzati, dan demi kemuliaanku, katanya Allah. La akmilannaka fiman ahbabtu. Katanya Allah, la akmilannaka, lamnya sumpah. Sumpah, benar-benar aku akan menyempurnakan engkau wahai akal, fiman ahbabtu, di dalam orang-orang yang aku mencintai orang tersebut. Pena udah jalan lo ya. Ketentang Allah tidak jalan. Diciptakan misalnya orang ini, nas'alullah minhum ya, Allah bacana minhum, termasuk golongan orang baik, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli ilmu, sudah ya, tertulis kan. Itu belum lagi nanti ditambahi sama Allah, disempurnakan lagi. Makanya orang paling sempurna siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa nandingi sama sekali. Karena apa? Karena penyempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setiap waktunya bertambah. Dengan tambahnya kita sholawat, dengan tambahnya kita sholat tahu dari Nabi Muhammad, ibadah tahu dari Nabi Muhammad, semuanya dari Nabi Muhammad. Semakin tinggi, semakin sempurna, semakin sempurna. Makanya tidak ada makhluk yang mampu bisa menandingi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahasa sederhananya gini, ente dimasukkan pondok, ente dimasukkan pendidikan agama, sempurna kan? Sempurna. Nanti ditambahi lagi. Oh, di situ diajarkan bukan cuma sholat, gunakan kopiah, gunakan sorban yang wangi, menghadap sama Allah. Andai dia sholat saja sudah baik, tapi disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tidak bisa cuma menutupi antara pusat dan lutut, padahal sah. Sah. Ente sholat menggunakan antara pusat dan lutut. Khutbah Jum'ah antara pusat dan lutut misalnya. Oh, tidak sempurna. Disempurnakan oleh Allah melalui syariat Nabi Muhammad. Khusus untuk hari Jumat gunakan putih semuanya ya. Ini makna penyempurnaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita perlu sadar seperti ini?
Karena kalau kita tidak ada perubahan kebaikan, tanyakan kenapa kok tidak ada penyempurnaan dari ana dari sisi Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah.